Namaku Rian, seorang TKI berusia 26 tahun yang bekerja di sebuah pabrik di Taiwan. Hidupku ya gitu-gitu saja, bangun pagi, kerja sampai malam, pulang dengan tubuh lelah. Kadang rasanya aku seperti robot, bergerak karena kebiasaan, bukan karena hati. Sejak berangkat ke Taiwan bulan November tahun lalu, sepi jadi teman yang gak pernah mau pergi. Rasanya seperti bayangan yang terus mengikuti, bahkan ketika aku berusaha melupakannya. Untungnya, ada lingkaran kecil pertemanan sesama TKI dan TKW. Kami sering kumpul di kontrakan sederhana, sekadar makan mie instan bareng atau ngobrol ngalor ngidul. Dari situlah, aku mulai kenal Rena. Awalnya cuma sebatas sapa, ngobrol sebentar kalau lagi rame. Tapi entah kenapa, lama-lama langkahku makin sering mengarah ke kontrakannya. Kontrakan itu kecil, tapi justru hangat. Suasananya kayak pelukan di tengah malam dingin Taiwan. Kadang aku dan Rena duduk di teras, minum kopi saset sambil cerita soal kampung halaman. Dia dengan segala kerinduannya pada orang tua, aku dengan segala mimpiku buat bangun rumah di desa. Obrolan sederhana itu terasa berharga, seperti api kecil yang bisa mengusir dingin. Kontrakan itu kecil banget. Hanya ada satu kamar, dapur mungil, dan ruang tengah yang jadi tempat segala aktivitas. Tapi justru suasana itulah yang bikin aku betah. Hangat, sederhana, apa adanya. Pernah suatu malam aku mampir, masih pakai baju kerja pabrik yang belepotan oli. Begitu lihat aku masuk, Rena langsung nyeletuk sambil menutup hidung, pura-pura menahan kandung. "Mas, itu bajunya bau banget, kayak abis nyemplung direm oli. Cepet-cepet cuci, Gi." Aku ngakak. "Ya ampun, Ren. Kalau kerja di pabrik harusnya wangi bunga ya. Ntar aku minta bos sekalian sediain parfum." Rena tertawa sampai terbatuk lalu mengibaskan tangannya. "Udah, duduk sana. Aku bikinin kopi dulu biar segar. Tapi bajumu jangan nempel di kursi ya. Ntar kursinya ikut bau." Aku menaruh helm di lantai, duduk santai lalu menjawab, "Iya, nyonya kontrakan. Serah deh." Beberapa menit kemudian, ia datang membawa 2 gelas kopi sachet. Uap panasnya naik, bikin ruangan kecil itu terasa lebih hidup. Ia menyodorkannya ke arahku. "Capek, Mas?" tanyanya sambil menatap. "Ya, lumayan. Kerja berdiri seharian, dengar suara mesin nggak berhenti, tapi kalau ada kopi buatan kamu, capeknya hilang setengah," jawabku setengah menggoda. "Ih, bisa aja. Jangan-jangan kamu sering kesini cuma mau kopi gratis ya?" Aku terkekeh. Kalau cuma kopi, aku bisa bikin sendiri di mes. Tapi kalau kopi plus ditemenin curhat, ya cuma di sini adanya. Ia tersenyum kecil lalu menyesap kopinya. Kami ngobrol ngalor ngidul. Kadang soal harga mie instan di koperasi yang naik lagi. Kadang tentang kerjaan dia yang gak ada habisnya ngurus majikan. "Mas, kadang aku iri sama kamu. Kerja capek di pabrik, tapi kan jelas gajinya. Aku kerja jagain ama-ama itu kadang dimarahin hal kecil. Disuruh begini, begitu. Padahal aku juga manusia," keluhnya. Aku mengangguk. "Iya, aku ngerti. Tapi kamu hebat, Ren. Bisa tahan sejauh ini. Aku aja kalau disuruh jagain orang tua rewel bisa stres duluan." Ia terkekeh pelan, lalu matanya menerawang. "Kadang aku cuma pengen cepat pulang. Lihat ibu di kampung sehat lagi, itu aja udah cukup." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan. "Aku juga, Ren. Bapak di rumah sakit-sakitan. Rasanya pengen cepet bisa bahagiain mereka. Tapi ya, jalannya harus lewat sini dulu." Hening sebentar, hanya suara hujan gerimis di luar jendela. Lalu Rena menoleh kepadaku. Senyumnya tipis tapi tulus. "Mas, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah stres di sini." Aku menatapnya lama. Lalu, untuk menutupi degup jantungku yang makin cepat, aku bercanda. "Loh, bukannya banyak teman lain? Jangan-jangan kamu betah sama aku karena sering bawain gorengan ya?" Irana tertawa lagi, kali ini lebih lepas. "Iya sih, gorenganmu lumayan jadi penyelamat tanggal tua." Obrolan receh seperti itu terasa ringan, tapi diam-diam menumbuhkan sesuatu. Aku mulai terbiasa dengan tawa Rena, dengan tatapannya yang bikin aku merasa dihargai. Dan entah sejak kapan, kontrakan kecil itu bukan lagi sekedar tempat singgah. Ia sudah jadi tempat di mana aku merasa pulang, meski jauh dari rumah yang sebenarnya. Hari-hari berlalu begitu saja. Aku makin terbiasa mampir ke kontrakan Rena setelah pulang kerja. Kadang cuma sebentar, kadang bisa sampai larut malam. Anehnya, lelah kerja di pabrik seharian rasanya hilang kalau sudah duduk di depan kontrakan kecil itu. "Mas, kok telat pulang? Mesin mogok lagi ya?"
Tanya Rena sambil nyodorin segelas air putih. Aku ngangguk sambil selonjoran. Iya, aduh, si bos maunya serba cepat. Padahal tangan ini udah kayak besi aja rasanya. Dia ketawa pelan. Makanya jangan terlalu dipaksa. Kalau rusak juga bosmu nggak bisa gantiin badanmu. Obrolan sederhana begitu bikin aku merasa dihargai. Aku jarang banget ada yang mau dengerin keluhan pekerjaanku. Teman-teman kontrakan biasanya cuma nyaut seadanya. Beda sama Rena yang benar-benar nyimak. Kadang malah dia yang nambahin. Aku juga gitu mas. Capek kerja, tapi nggak bisa ngeluh. Kalau ngeluh, siapa yang dengerin? Aku sering terdiam setelah dia ngomong begitu. Ada rasa ibah, tapi juga rasa kagum. Anak seumurannya bisa sekuat itu. Pernah suatu malam, listrik kontrakan mati. Kami duduk berdua ditemani lilin kecil. Suasananya jadi hening. Cuma ada suara jangkrik dan sesekali motor lewat. Mas, kalau mati lampu gini enak ya? Jadi bisa ngobrol tanpa sibuk main HP, katanya sambil menatap cahaya lilin. Aku nyengir, iya, tapi kalau tiap malam mati lampu, bisa-bisa kita jadi sahabatan sama nyamuk. Dia langsung ngakak keras, sampai-sampai aku ikut ketawa. Semakin sering ngobrol, aku makin kenal sisi lain dirinya. Rena suka cerita masa kecilnya, suka ketawa kalau ingat hal-hal receh, tapi juga bisa serius banget kalau bahas soal masa depan. Mas, kalau nabungnya lancar, kira-kira berapa tahun bisa bangun rumah buat orang tua? Tanyanya suatu kali. Aku berpikir sebentar, mungkin 5 tahun kalau nggak ada halangan. Doain aja ya. Dia tersenyum sambil mengangguk. Aku doain, soalnya aku juga pengen punya tempat pulang yang bisa bikin orang tuaku bangga. Malam itu hujan deras banget. Aku pulang kerja tanpa jas hujan, cuma modal nekat naik motor. Sampai di kontrakan Rena, bajuku udah basah kuyup. Begitu buka pintu, dia langsung melotot. Ya Allah mas, basah semua. Nekat banget sih, gak takut sakit, katanya sambil buru-buru nyari sesuatu di lemari plastiknya. Aku nyengir, lagian hujannya mendadak banget Ren. Aku kira cuma gerimis, malah kayak ditumpahin ember. Dia balik dengan handuk kecil di tangannya, nyodorin ke arahku. Cepetan keringin badan, nanti masuk angin. Sini, biar aku bikinin teh anget. Aku duduk di kursi plastik kecil, ngeringin rambut seadanya. Suara hujan di luar deras banget, bikin suasana jadi hening. Gak lama, Rena datang lagi sambil bawa 2 gelas teh. Dia duduk di kursi sebelahku. Jaraknya begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma wangi sabun dari bajunya. Nih, diminum dulu, biar anget. Aku ambil gelas itu. Makasih Ren, kalau gak ada kamu, mungkin aku udah menggigil sendirian di kos. Dia nyengir kecil, ih lebay. Emangnya aku siapa sampai segitunya? Aku ketawa pelan, ya kamu kan teman paling perhatian di sini. Rena terdiam sebentar, matanya menatap ke arah hujan di luar. Kadang aku mikir mas, kita di sini jauh dari keluarga. Gak ada yang benar-benar peduli sama keadaan kita. Jadi ya, kalau ada teman yang bisa saling jaga, rasanya kayak punya rumah kedua. Kata-katanya bikin aku bengong. Aku gak nyangka Rena bisa ngomong sedalam itu. Aku menatap wajahnya yang kena pantulan cahaya lampu temaram. Senyumnya tipis, tapi hangat banget. Aku setuju, jawabku pelan. Kamu bikin aku betah di Taiwan. Kalau gak ada kamu, mungkin aku cuma kerja pulang kerja kayak robot. Dia menoleh ke arahku, matanya berbinar. Mas, jangan ngomong gitu. Aku juga seneng ada kamu. Jadi gak merasa sendirian. Suasana hening lagi, tapi kali ini berbeda. Jarak kami sangat dekat, hampir tanpa celah. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri makin cepat. Sementara di luar, hujan masih turun deras, seakan memberi ruang hanya untuk kami berdua. Mas, Rena akhirnya berbisik. Kalau hujan gak berhenti sampai pagi, jangan pulang dulu, nanti sakit beneran. Aku menatapnya, senyum tipis muncul di wajahku. Kalau gitu, aku titipin malamku di sini, sama kamu. Rena tersipu, lalu pura-pura sibuk merapikan gelas di tangannya.
Tapi aku tahu, sejak malam itu, kedekatan kami udah nggak sama lagi. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. Perlahan kepalanya bersandar di bahuku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat, seperti genderang yang dipukul berulang. Aku diam saja, membiarkannya, karena aku tahu momen itu terlalu berharga untuk diusik. "Mas," suaranya lirih, hampir kalah oleh suara hujan di luar. Aku menoleh sedikit. Enak ya, ada temen yang bisa bikin hati tenang gini. Aku juga ngerasain, Ren. Kadang cuma duduk dekat kamu aja udah bikin aku lupa capek. Tangannya perlahan meraih jemariku, lalu menggenggamnya erat. Genggaman itu hangat, seakan aku baru saja menemukan rumah setelah lama tersesat di jalan yang gelap. Aku menatap wajahnya. Begitu dekat, sampai aku bisa melihat bulu matanya yang basah karena embun hujan yang masuk dari jendela. "Kamu tahu nggak, Mas?" katanya pelan. "Aku jarang merasa begini sama orang lain." Aku menarik napas, mencoba menenangkan degup jantungku. Mungkin karena kita sama-sama ngerantau, sama-sama butuh sandaran. Dia mengangguk, lalu tersenyum kecil. Tapi sandaran itu nggak selalu gampang ditemuin. Hening kembali hadir, tapi kali ini bukan canggung, lebih seperti jeda yang indah. Di luar, hujan masih jatuh deras, menimpa atap seng kontrakan dengan suara berirama. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada aku dan dia, duduk begitu dekat, seolah dunia di luar berhenti sejenak. Aku memberanikan diri menatap lebih lama. Dia pun balas menatapku. Tatapan itu seperti pintu yang lama terkunci, akhirnya terbuka. Tanpa kata-kata, bibir kami akhirnya bertemu. Bukan dengan tergesa, tapi lembut, penuh perasaan yang selama ini kami simpan rapat-rapat. Detik itu aku merasa seperti hanyut dalam derasnya arus sungai. Tak bisa melawan, hanya bisa mengikuti. Hangat tubuhnya menembus dinginnya malam, seakan menjadi selimut yang tak pernah kupunya selama di perantauan. Kami terdiam lama setelahnya, masih menggenggam tangan satu sama lain. Rena menunduk malu, pipinya memerah. "Mas," katanya pelan. "Ya? Jangan tinggalin aku ya. Aku udah terlalu nyaman." "Aku juga, Ren. Aku janji. Selama aku ada di sini, kamu gak akan sendirian." Di luar, hujan masih bernyanyi. Tapi di dalam kontrakan kecil itu, aku tahu ada sesuatu yang baru saja tumbuh. Sesuatu yang tak lagi bisa kami sembunyikan. Dari kisah Rian dan Rena, kita belajar bahwa kesepian bisa mendekatkan dua hati. Tapi rasa saling menghargai dan menjaga jauh lebih penting daripada sekadar kebersamaan. Jangan pernah lupa, di balik perantauan yang keras, masih ada ruang untuk saling menguatkan. Kalau menurut kalian, apakah cinta yang tumbuh di tanah rantau bisa bertahan lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga, teman-teman nonton dari daerah mana saja nih.